Semuanya ini mendatangkan kebaikan, tentunya semuanya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang ingin disampaikan pada kuliah subuh pagi ini mungkin baik dan mudah-mudahan memang baik, yaitu saya akan membawakan atau menyampaikan karakteristik para sahabat. Kenapa kita merasa penting untuk mengenal lebih jauh tentang para sahabat Nabi? Karena kita sadar betul bahwa Islam tersebar kepada manusia seluruh pelosok hingga sampai ke tempat kita ini adalah diantaranya dengan peran para sahabat mendampingi Rasulullah SAW. Artinya peran mereka ini sungguh luar biasa, mendampingi Nabi kita yang mulia SAW di dalam mendakwahkan Islam, sehingga sampailah Islam itu ke seluruh penjuru bumi. Perjuangan mereka luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan mereka sebagai pendamping Nabi, sebagai pendukung dan pembela Rasulullah SAW di dalam menyampaikan pesan risalah. Kita setidaknya harus mengetahui sepak terjang mereka, kesungguhan mereka, jerih payah mereka, keringat mereka, darah mereka, dan seluruh aktivitas mereka di dalam membela risalah Muhammad SAW, sehingga kita bisa meneladani apa yang mereka lakukan tersebut untuk kita amalkan, tentunya setelah perenungan yang dalam, dan itu akan menjadikan kita dan generasi kita generasi yang baik karena meneladani mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau diurutkan karakteristik para sahabat ini banyak sekali, tetapi saya mengambil 5 poin apa yang yang berlaku, apa yang senantiasa melekat pada diri mereka. Ada tulisan yang baik menyebutkan 5 poin tersebut. Singkat saja, yang pertama, jemaah sekalian rahimakumullah, sifat yang pertama, mereka itu memiliki karakter sidqul lahjah. Apa itu? Memiliki ucapan yang lurus, yang kokoh, yang konsekuen dengan ucapannya. Sehingga dengan ucapan saja mereka sadar betul dengan apa yang mereka ucapkan, bukan omong kosong, bukan ucapan tanpa arti, tetapi mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang keluar dari jiwa mereka atas kesungguhan mereka dan kesadaran mereka bahwa itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW, di antara 10 yang diberikan kabar dengan surga. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang pemanah ulum. Ketika awal-awal Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas
masuk atau memeluk Islam dalam keadaan Rasulullah SAW menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam termasuk di awal-awal era menyampaikan risalah. Ketika ibunya mengetahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah masuk Islam, dan dikenal betul bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang paling menghormati ibunya, paling memuliakan ibunya, paling mencintai ibunya di antara orang-orang yang ada di Makkah. Ibunya bertanya kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, apakah kamu sudah menjadi pengikut Muhammad?" Berat rasanya Sa'ad mengatakan iya. Kenapa? Karena itu akan menjadikan ibunya menjadi kecewa, sedih, dan bahkan mungkin marah. Tetapi dia tidak bisa berbohong, karena kebohongan itu akan berdampak kepada sesuatu yang tidak baik di kemudian hari. Maka dia kata, "Iya wahai." Kemudian ibunya mengatakan, "Ya Sa'ad, tinggalkan agama Muhammad dan kembali engkau beragama dengan agama yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita." Kata Sa'ad, "Wahai ibu, aku tidak mungkin meninggalkan agama Muhammad, karena sesungguhnya agama Muhammad mengajarkan kebaikan, mengajarkan kepada kita untuk beribadah kepada satu Tuhan, pencipta alam semesta ini. Bagaimana aku akan meninggalkan agama Muhammad? Karena agama Muhammad agama kebenaran yang hak, dan apa yang disampaikannya datang dari penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Kurang lebih demikian. Ibunya sangat sedih sekali. "Ya Sa'ad, tinggalkan agama Muhammad, wahai anakku yang tercinta." "Tidak wahai ibu." Kemudian hari berganti hari, ibunya mengatakan kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, tinggalkan agama Muhammad. Kalau engkau tidak meninggalkannya, maka aku tidak akan makan dan minum hingga engkau melepaskan agama Muhammad." Maaf, sebelum begitu baca saya kepada Sa'ad terkejut dengan ucapan ibunya. Padahal ibunya orang yang paling dia cinta. Kemudian dia mengatakan, "Wahai ibu yang tercinta, jangan kau lakukan itu, karena itu akan menjadikan engkau menjadi rumah. Ketahuilah, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad, dan saya justru mengajak Anda untuk juga memeluk Islam, mengikuti agama Muhammad SAW." "Tidak wahai Sa'ad, tinggalkan agama Muhammad. Mulai hari ini aku tidak akan makan dan minum." Betul. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia melakukan demo, unjuk rasa, agar anaknya melepaskan Islam, meninggalkan agama Muhammad SAW, dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tapi Sa'ad tidak mau. Dilihatnya ibunya dalam keadaan betul-betul tidak makan dan minum. Pagi, siang, Sa'ad risau sekali, karena ibunya tentu seorang perempuan yang sudah berumur. Dia sayang sama ibunya, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Islam. Mulai satu hari berlalu tidak makan dan minum. Bisa dibayangkan kalau tidak makan dan minum, ya, lemah badannya. Masuk hari kedua, Sa'ad mengatakan, "Ya ibu, makanlah, minumlah. Kau tidak bisa melakukan seperti ini." "Tidak wahai Sa'ad, hingga engkau meninggalkan agama Muhammad." Satu dua hari kedua berlalu, masuk hari ketiga, begitu. Entah berapa hari yang dilalui, sampai betul-betul terlihat ibunya itu begitu fisiknya. Di tempat yang ber-AC saja, jemaah sekalian, yang dingin, kalau tidak minum bisa haus, kering tenggorokan. Ini di padang pasir, di Arab, di negeri Arab yang kita tahu bahwa dalam musim-musim yang panas itu pengennya minum terus. Di musim dingin pun sama, haus itu ada. Haus ini dahsyat. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ibunya semakin lari, semakin lemah. Di hari kesekian,
Ketika ibunya betul-betul sangat lemah kondisi fisiknya, saat mengatakan, wahai ibu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad, tetapi ibu harus makan dan minum. Tidak, wahai saat mengatakan dengan ucapan yang sangat tinggi, dia mengatakan, wahai ibu, ketahuilah, kalau seandainya engkau dengan apa yang engkau lakukan ini keluar nyawa, maka aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Dan kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, 100, memiliki 100 nyawa, dan nyawa itu keluar satu persatu, yang menunggu aku keluar meninggalkan agama Muhammad, maka ketahuilah ibu-ibu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sampai nyawa yang ke-100 keluar dari tubuh. Allah, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Bayangkan, semua kita ini hanya diberikan 1 nyawa. Kalau seseorang mati sudah selesai. Saat mengatakan kalau seandainya ibu Anda yang memiliki 100 nyawa, di mana setiap nyawa keluar itu menunggu dan menuntut aku untuk keluar meninggalkan agama Muhammad, satu persatu nyawa itu keluar dari tubuhmu sampai nyawanya ke-100, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Ini di antara ucapan seorang sahabat Nabi, jemaah sekalian rahimahullah. Seperti ini, luar biasa ucapan, ungkapan yang keluar dari jiwa yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah seperti ini. Dan di antara yang benar, yang menyampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang spektakuler, yang fenomenal dari kalangan para sahabat adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makna hadis, ma aqallatil ghubara wa la adhallatil khadra min rajulin asdaqa lahjatin min Abi Dzar. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, bumi tidak membawa dan langit tidak mengayomi atau menaungi seseorang yang lebih benar ucapannya, lebih jujur ucapannya dibanding Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari ketika memeluk Islam dan masuk ke dalam Allah, sudah menunjukkan ungkapan-ungkapannya dan ucapannya ini benar-benar dilaksanakan sepenuh hati hingga wafatnya. Dan kalau kita berbicara seperti ini, bukan berarti yang sahabat yang lain tidak, tapi rata-rata seperti itu. Dan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini diungkapkan langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Perlu diketahui bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini datang dari sebuah kabilah namanya Bani Ghifar. Sekitar sekian puluh kilometer ke arah tenggara kurang lebih dari Mekah. Kemudian Bani Ghifar ini terkenal dengan satu kelompok, satu kabilah yang suka merampok, begal, termasuk Abu Dzar. Terkenal itu. Dan kalau seandainya ada sebuah kafilah yang akan datang ke suatu tempat atau melakukan perjalanan, mereka akan menghindari Bani Ghifar, menjauh. Kenapa? Karena mereka merasa terancam.
Bani Ghifar ini orang-orangnya kasar, sangar, keras, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tapi ketika datang berita bahwa di Mekah ada satu sosok yang diikuti sebagian orang sebab dia menyampaikan agama baru, yaitu agama Islam. Dan sampainya berita tersebut ke telinga Abu Dzar Al-Ghifari, maka Abu Dzar Al-Ghifari langsung menuju Mekah untuk menjumpai Rasulullah SAW. Dia tidak ingin kehadirannya diketahui oleh banyak orang, maka dia mencuri dengar. Dia tidak menanyakan langsung di mana Muhammad. Dia tidak menanyakan langsung di mana Muhammad, tetapi dia masuk ke pasar kemudian mencuri dengar apa yang dibicarakan orang-orang tentang Muhammad. Sehingga akhirnya dari satu tempat-tempat berikutnya diketahui bahwa Muhammad tempatnya di sana. Kemudian beliau memuji Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah dialog. Dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa Abu Dzar datang dari Bani Ghifar. Rasulullah SAW menyampaikan Islam kepada beliau sehingga cerita Abu Dzar masuk Islam. Kemudian ada pesan yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, sesungguhnya ujian manusia itu banyak dan engkau akan mendapatkan ujian-ujian tersebut. Selama engkau tidak bisa menyelesaikannya kecuali dengan pedang, engkau bisa menempuhnya. Tetapi kalau seandainya engkau bisa bersabar untuk tidak menggunakan pedang dan engkau bisa melakukannya dengan perkataan, maka lakukanlah itu, karena itu lebih baik. Kurang lebih demikian pesan Nabi. Dan Abu Dzar menyambungnya, dan itu betul-betul terjadi dan beberapa kali terjadi pada zaman atau kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga beberapa kali dia hampir saja menghunuskan pedang ketika dia melihat di antara para sahabat bertikai, ketika di antara para sahabat ada yang tidak rukun, terutama ketika akhir-akhir atau setelah wafat Rasulullah SAW, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan sebagai khalifah, terjadi kegoncangan di Madinah. Hampir-hampir saja Abu Dzar menggunakan pedangnya, tetapi beliau ingat dengan pesan Rasulullah SAW, maka dia tahan. Untuk menghindari fitnahnya, Abu Dzar menghindarkan diri dari hiruk-pikuk persengketaan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu, sehingga beliau memasuki tempat yang terpencil bersama istrinya dan meninggal di sana. Sikap zuhudnya, sederhananya di dalam menggunakan keperluan duniawi sangat terkenal dari Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita sebut contoh-contohnya banyak ya. Yang kedua, para sahabat ini memiliki sifat syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Keberanian. Keberanian para sahabat itu luar biasa. Mentalnya mental petarung. Berani petarung, pendekar. Itu mentalnya seperti itu. Dan mental seperti inilah, kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, mental syaja'ah inilah, kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, yang sudah hilang atau berkurang banyak dari kalangan umat ini, yaitu keberanian. Mereka tidak mau mengambil risiko ketika mereka harus memperjuangkan Islam. Mereka memilih yang ringan-ringan, yang gampang-gampang, yang tidak berisiko. Atau bahkan mereka berbohong, mensiasati kebenaran hanya karena mereka tidak memiliki keberanian. Asy-syaja'ah, keberanian yang dimiliki para sahabat luar biasa. Tadi kita mengenal sahabat Abi Waqqas radhiyallahu anhu di dalam perang Uhud, jemaah sekalian rahimakumullah.
Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara 10 orang pertama yang mendampingi Rasulullah SAW dalam perang Uhud ketika Rasulullah SAW terdesak. Maka kata Rasulullah, "Irmi ya Sa'ad bi abi wa ummi." Wahai Sa'ad, tembuskanku ibuku dan ayahku. Lemparkan anak panahmu. Sa'ad bin Waqqas melemparkan anak panahnya sedemikian rupa untuk milik Rasulullah SAW. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam perang Uhud ini sungguh derita, cedera atau penderitaan yang dialami Rasulullah dan kaum muslimin hebat. Bisa dikatakan bahwa Rasulullah SAW tidak tertumpah darahnya kecuali pada perang Uhud. Tidak pernah tertumpah darah beliau yang suci dalam peperangan apapun kecuali dalam perang Uhud. Ketika orang-orang musyrik menjebak Rasulullah, kemudian Rasulullah terperosok ke dalam lubang yang sudah disediakan oleh orang musyrik. Rasulullah SAW terluka. Kemudian setelah itu orang-orang kafir Quraisy mengepung, kemudian mendesak dengan tombak, dengan panah, dengan pedang mereka. Dan Rasulullah SAW terluka. 10 orang pertama saja di lingkungan Nabi yang melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan beberapa sahabat yang lain. Talha bin Ubaidillah adalah di antara orang yang berada di sekitar Nabi ketika perang Uhud. Beliau menjadikan badannya ini menjadi tameng. Tameng untuk melindungi tubuh Nabi, agar Nabi tidak terkena panah, tidak terkena pedang, tidak terkena tombak. Dia jadikan badannya menjadi tameng. Puluhan tubuhnya ini menjadi luka karena menjadikan tubuhnya ini menjadi tameng oleh Rasulullah SAW. Dia menghadapi pada sebuah sesi menghadapi 11 orang-orang musyrik. Bayangkan menghadapi 11 orang. Kita siap nggak menghadapi 1 orang? Belum tentu, tapi mudah-mudahan saat Talha bin Ubaidillah menghadapi 11 orang dalam satu sesi. Badannya dijadikan tameng untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai jari jemarinya ini putus. Tidak bisa dihindari, putus jari jemarinya karena sabetan pedang. Dan disebutkan salah satu tangannya setelah itu lumpuh karena luka-luka yang dialami pada bagian tangan. Dalam satu sesi, ketika Rasulullah terdesak seperti tadi, Talha bin Ubaidillah bangkit, kemudian didampingi oleh beberapa sahabat yang lain, dan sahabat tersebut syahid terbunuh. Datanglah sahabat yang lain untuk mendampingi Talha, sahabat yang lain terjadi syahid, langsung gugur. Itu beberapa kali seperti itu. Artinya betul-betul mencekam kondisinya, dan betul-betul apa yang dilakukan Talha ini luar biasa. Dia tetap masih utuh, masih hidup walaupun dengan banyak luka. Artinya secara teori manusiawi dalam keadaan seperti itu Talha ini juga sudah menjadi seorang yang gugur juga. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dan sabdanya setelah itu, kata Rasulullah, "Idza arada an yanzur syahidun yamshi ala rijlaihi falyanzur ila Talha bin Ubaidillah." Kalau seandainya seseorang di antara kalian ingin melihat seorang syahid yang masih bisa berjalan di muka bumi dengan kedua kakinya, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Allahu Akbar. Zubair bin Awwam luar biasa dalam perang, sama melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diberitakan pada saat itu Muhammad sudah mati, sehingga kaum muslimin menjadi goyah.
Kejadian ini kapan atau bagaimana bisa terjadi? Ketika para pemanah, grup pemanah yang disiapkan oleh Nabi itu turun untuk mengambil ghanimah karena mereka merasa ini kita sudah menang. Padahal kata Nabi, kalian jangan meninggalkan tempat ini apapun yang kalian lihat sampai ada perintah dariku. Tapi mereka tidak taat kecuali beberapa orang yang masih di atas bukit. Mereka turun, kemudian Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir memimpin pasukan kavaleri berkuda dari kalangan Quraisy memutar balik dari arah belakang, mengitari bukit tersebut. Kemudian akhirnya mereka menyerang kaum muslimin dari belakang dan terjadi kaum muslimin terjepit di dalam kondisi dari dua arah, depan dan belakang. Yang tadinya kaum orang musyrik mundur menjadi berbalik. Akhirnya kaum muslimin menghadapi dua arah ini. Disitulah Rasulullah SAW dan kaum muslimin terjepit. Jemaah sekalian rahimakumullah, Zubair bin Awwam luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, setiap nabi itu memiliki hawari, memiliki pengikut setia, dan pengikutku wahawari Zubair bin Awwam, dan pengikut yang setia itu adalah Zubair bin Awwam. Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk di dalam orang-orang yang mengikuti perang ini dan meninggal Rasulullah SAW. Ketika kondisi sudah agak reda, Rasulullah SAW terluka. Ternyata ada patahan baju besi dari kepala yang menancap kepada rahang Rasulullah SAW akibat tombak yang dilemparkan oleh orang kafir Quraisy. Nancap di sini. Di situ yang saya ceritakan tadi, darahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tertumpah menetes. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, celaka sebuah kaum yang melukai Nabi ini. Itu pada kejadian ini. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, aku akan mencabut besi yang menancap pada arah. Kata Rasulullah, lakukan. Kemudian dia tarik pakai tangannya, tidak bisa. Tidak bisa nancap di sini. Ditarik pakai tangan tidak bisa. Kemudian sahabat Abu Ubaidah mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa mengambil kecuali dengan gigi. Kata Rasulullah, lakukan. Kemudian ditempelkannya mulut Abu Ubaidah mencerah pada rahang Rasulullah yang suci untuk mengambil dengan giginya besi yang menempel pada rahang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicabut, susah dicabutnya, dan akhirnya tercabut satu rahang, satu besi tadi. Tetapi itu pun terjadi harus dengan satu gigi Abu Ubaidah tanggal karena untuk mencabut besi tadi. Allah, satu giginya Abu Ubaidah ini lepas untuk mencabut, tapi sukses. Ada satu lagi, dua yang menancap, dan itu pun dilakukan dengan sama. Dicabut dengan giginya Abu Ubaidah, tercabut dengan izin Allah. Tetapi dengan itu pun tercabutlah satu gigi kedua dari Abu Ubaidah, yaitu Jarrah. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini gambaran keberanian para sahabat dan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Kecintaan mereka kepada risalah ini menjadikan mereka orang-orang terbaik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendampingi dan membela dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga kemudian setelah itu tersebar Islam, dan tentunya melewati fase-fase berikutnya dengan peperangan ibadah. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji hanya satu kali, dan itu terkenal dengan haji wada di tahun ke-10 sebelum beberapa bulan sebelum wafatnya beliau SAW. Tapi peperangan, wahai jemaah sekalian, berapa peperangan yang diikuti oleh Nabi?
setidaknya ada 27 atau 28 peperangan atau 29 kali perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan itu masih banyak lagi peperangan yang Rasulullah tidak ikut langsung, tetapi beliau mengutus ekspedisi, mengutus syariah, mengutus utusan dari kalangan para sahabat untuk melaksanakan ekspedisi. Yang diikuti Nabi saja 27 kali atau 28 kali atau 29 kali. Itu menunjukkan bahwa syariat yang ada di dalam Islam. Dan dengan itulah kemudian Islam bisa tegak untuk melindungi agama Muhammad, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga, jemaah sekalian, sudah 30 menit. Nanti kita lanjutkan lain kali, mudah-mudahan ada waktu nanti lanjutkan yang lain. Yang ketiga adalah mereka memiliki sifat al-karam. Apa itu al-karam? Dermawan. Kedermawanan para sahabatnya luar biasa. Mereka gampang memberi, gampang infak, terutama untuk perjuangan Islam. Utsman bin Affan terkenal kedermawannya dengan infak yang diberikan oleh beliau radhiyallahu anhu untuk Allah dan Rasul. Di antaranya adalah persediaan perbekalan untuk perang Tabuk yang jumlahnya 30.000 personal di tahun ke-9 Hijriah yang harus melakukan perjalanan ke arah Tabuk, ke arah Romawi, ke arah Syam sana. Sepanjang perjalanan 15 hari berangkat dan 15 hari pulang dan 20 hari di sana, total 50 hari untuk jumlah 30.000 orang. Perbekalannya terbatas, maka terkenal dengan pasukan Jaisul Usrah, pasukan yang serba mendapati kesulitan, tetapi itu terkurangi, atau bahkan kalau seandainya tidak ada infak dari Utsman bin Affan, maka kondisinya akan lebih sulit lagi. Utsman bin Affan pada saat itu menginfakkan hartanya sebanyak apa? 900 unta dan apa yang ada di dalam unta tersebut. Suatu kali Madinah, kota Madinah ini geger, bergetar karena kedatangan kafilah, dan ternyata itu kafilahnya dagangnya Utsman bin Affan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman? Dia infakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua yang ada di dalam unta tersebut. Pada satu unta ini bisa memuat beratus-ratus kilogram perbekalan. Gandum, minyak goreng, segala macam makanan. Itu semuanya diinfakkan. Ini salah satu di antara kebaikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan masih banyak lagi kebaikan beliau radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lain. Tapi waktu sudah habis. Mudah-mudahan ini yang sedikit ini bisa bermanfaat pada zaman sekalian, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan memberikan kemampuan kepada kita untuk meneladani apa yang sudah diperankan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Amin. Ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.